Yuan. Perang Dunia Surgawi. Ini adalah pertarungan pertamamu sebagai dewi, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Bila kamu merasa tak sanggup melawan musuh maka segeralah kabur dari medan perang. Kata Dewi Liu Ruxu pada Dewi Xiao Yue yang terlihat gugup. Aku akan mengingat nasihat senior Ruxu. Sahut Dewi Xiao Yue sembari menggenggam erat pedang es yang merupakan artefak tingkat surgawi yang dihadiahi oleh Dewi Bulan untuknya. Karena Dewi yang sangat cantik itu memiliki energi spiritual es. Sudah 10 hari para dewa yang dipimpin oleh pengadilan surgawi tersebut menggempur tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Namun, para dewa iblis dan dewa perang Asura melakukan perlawanan sengit. Perang di dunia surgawi ini diyakini akan berlangsung lama. Mungkin bisa ratusan tahun seperti yang terjadi dulu. Aktifkan formasi susunan surgawi. Seru Dewi Bulan karena tiba-tiba hujan anak panah sebesar pohon kelapa melesat ke arah artefak kapal terbang rombongan Dewi dari tanah suci istana surgawi. Istana teratai putih. Perisai berwarna emas langsung menutupi artefak kapal terbang mereka. Sehingga panah-panah yang ditembakkan dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang itu terpental. Dewi Xiao Yue segera mengayunkan pedangnya ke arah depan, energi spiritual es berbentuk bulan sabit yang lebarnya mencapai 1 mil melesat ke arah pulau terapung yang dihuni oleh dewa iblis dan asura tersebut. Dewi Liu Ruxu juga menebas pedangnya sehingga muncul siluet kupu-kupu emas yang jumlahnya ribuan melesat ke arah tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Dewi-dewi lainnya juga melakukan serangannya terkuat mereka, akan tetapi dewa iblis juga mengaktifkan formasi darah, sehingga kabut hitam seperti black hole menghadang serangan para dewi itu. Semua serangan mereka lenyap begitu saja ditelan oleh kabut hitam itu. Tak jauh dari artefak kapal terbang milik tanah suci istana surgawi. Istana teratai putih itu, Dewa Jiangxia dari pengadilan surgawi sedang berduel melawan Dewi Iblis Guisi. Dewa Jiangxia melempar artefak gelang emas yang langsung berubah menjadi sangat besar bergerigi seperti bilah gergaji. Artefak gelang emas itu melesat ke arah Dewi Iblis Guisi yang langsung mencabut sehelai rambutnya dan rambut itu berubah menjadi ular raksasa yang sangat besar, kemudian ular itu melesat ke arah artefak gelang emas Dewa Jiangxia. Dunia surgawi bergetar hebat akibat perang yang mengerikan itu. Energi spiritual di dunia surgawi berfluktuasi kacau. Di Gunung Kematian, Fang Yuan dan Fang Ling terbang menggunakan pedang besar ke arah wilayah timur untuk menghindari pertemuan dengan pejuang Asura dari salah satu keempat Raja Asura yang ternyata sudah setara dengan dewa tertinggi. Karena semua pejuang Asura yang kuat ikut berperang bersama keempat Raja Asura, Fang Yuan hanya bertemu para pejuang Asura lemah saja di perjalanan mereka. Para pejuang Asura lemah itu langsung melarikan diri begitu melihat ada dewa yang muncul di wilayah utara itu. Hei, dewa! Kalian mau kemana? Berani sekali dewa memasuki wilayah Asura. Apakah kalian sudah bosan hidup? Pejuang Asura muda berkacak pinggang dan menatap sinis ke arah Fang Yuan dan Fang Ling yang melayang di atas pedang besar. Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena yang mengancamnya itu ternyata Asura muda yang masih remaja dan jumlah mereka 10 Asura. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dan berkata, "Linger, apakah kamu ingin meregangkan otot-ototmu? Kalau... anak ini semangat sekali." Belum selesai Fang Yuan berbicara,
Fang Ling langsung melompat turun dari pedang besar. Hati-hati Linger kecilku. Mereka itu memiliki kultivasi Rana Absolute God. Namun, Fang Ling tetap maju tanpa berpikir panjang. Pedang bulan dan pedang matahari muncul di kedua tangannya. Roh beladiri rubah putih dan roh beladiri Phoenix juga muncul di sebelahnya. Para pejuang Asura muda itu tampak terkejut dan mereka segera menghunus senjata masing-masing. Bentuk formasi menyerang. Seru Asura tampan pada bawahannya, sehingga mereka langsung berpencar dan mengelilingi Fang Ling. Asura tampan itu kemudian mengeluarkan gulungan kertas dari cincin dimensinya, dan membuka gulungan yang bergambar lukisan pohon dengan sepasang manusia berlatih pedang. Kemudian ia menggigit sedikit ujung jari kelingkingnya dan meneteskan darahnya ke gulungan kertas itu. Dua pendekar pedang yang ada di gambar gulungan kertas itu keluar dari sana dan langsung menyerang Fang Ling. Artefak yang sangat hebat. Gumam Fang Yuan terkejut melihatnya. Namun, kedua pendekar pedang itu hanya setara dengan Rana Absolute God, sehingga Fang Yuan tidak terlalu khawatir mereka akan melukai putrinya. Fang Yuan juga curiga kekuatan artefak itu menyesuaikan dengan kekuatan pemiliknya, sehingga bila pemiliknya adalah Raja Yan maka mungkin kedua pendekar pedang ini juga akan setara dengannya. Fang Ling menahan tebasan kedua pendekar pedang itu dengan pedang matahari dan pedang bulan. Namun, mereka terus menebas dengan cepat, hanya dalam satu tarikan napas saja mereka telah menebas sebanyak 10 kali, sehingga Fang Ling terpaksa bertahan. Dewi bocil itu hebat juga, aku sampai tidak bisa melihat pergerakan mereka saking cepatnya. Kata salah satu Asura muda. Tunggulah Dewi itu lengah barulah kita menyerangnya. Kata Asura muda lainnya. Asura muda yang memegang artefak gulungan kertas mengerutkan keningnya, karena tak menyangka Dewi di hadapannya itu ternyata sangat hebat dalam berpedang. Kalau begitu rasakan ini, lilitan tanaman merambat. Dari lukisan pohon pada artefak gulungan kertas melesat tanaman merambat yang meliuk-liuk seperti ular. Gawat. Gumam Fang Ling terkejut melihat ada tanaman merambat seperti ular yang datang ke arahnya. Bakar tanaman menjijikkan itu roh beladiri Phoenix. Seru Fang Ling. Roh beladiri Phoenix berkicau nyaring dan melepaskan bola api yang sangat besar, sehingga para pejuang Asura muda langsung melarikan diri dari sana agar tidak terkena bola api itu. Tanaman merambat itu terbakar, sehingga Asura muda pemilik artefak gulungan kertas itu terpaksa memotong tanaman merambat itu agar kobaran api dari roh beladiri Phoenix tidak membakar gulungan kertasnya. Kalian serang Phoenix, Rubah, dan Dewa pria itu. Aku yang akan membereskan Dewi bocil ini. Seru Asura muda. Baik Tuan Muda Wu. Sahut bawahannya. Fang Ling mengerutkan keningnya karena dipanggil Dewi bocil. Bocah-bocah kampret ini, aku akan menghajar kalian semua. Teriak Fang Ling melepaskan energi spiritual es. Area di sekitar Fang Ling membeku, para Asura muda itu terkejut dan melepaskan energi spiritual mereka untuk menghancurkan lapisan es yang membekukan tubuh mereka. Namun, saat lapisan es itu telah hancur, tubuh mereka ternyata telah dililit oleh selendang Dewi Bulan, sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi. Hahaha. Inilah hukuman untuk bocah-bocah nakal seperti kalian. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Fang Ling menendang bokong mereka sehingga mereka terhempas sejauh 50 langkah dan menjerit kesakitan.
Fang Ling terus-menerus memukuli mereka hingga babak belur, wajah mereka bengkak seperti bakpao dan mereka terus berteriak memohon ampunan. "Lepaskan saja mereka, Linger. Ayo pergi," seru Fang Yuan merasa kasihan pada remaja-remaja Asura itu. "Bagaimana dengan senjata milik mereka, Ayah?" Fang Ling berniat merampok mereka. "Itu hanya senjata murahan, lupakan saja," sahut Fang Yuan walaupun sebenarnya ia tertarik dengan artefak gulungan kertas itu. Namun, artefak itu sudah menjalin kontrak darah dengan Tuan Muda Wu itu, sehingga bila ia ingin memilikinya maka ia harus membunuh bocah itu lebih dulu. Saat ini suasana hati Fang Yuan sedang baik, sehingga ia memutuskan membebaskan mereka. Episode sebelumnya, Perang Dunia Abyss V, Roh Bela Diri Phoenix. Episode berikutnya, Yuan, Wilayah Timur Dunia Abyss. Fang Yuan dan Fang Ling akhirnya mencapai wilayah timur Dunia Abyss, yang masih wilayah dari Asura. Namun, di tempat ini pengaruh Asura tidak terlalu kuat dan di sini juga banyak berkeliaran siluman serta iblis yang tak bertuan. Kita akan mencari perkampungan Asura untuk bertanya apakah perang yang berlangsung di wilayah tengah terjadi juga di sini. Kata Fang Yuan sembari mengedarkan energi spiritualnya mencari apakah ada Asura di dekat mereka. Fang Yuan melihat ada pejuang Asura tingkat rendah yang sedang berlari ke arah mereka dengan kondisi tubuh dipenuhi oleh luka-luka. Pejuang Asura yang terlihat seperti pria berusia 40-an tahun itu langsung terkejut melihat dua dewa menghadang jalannya. "Sial! Kenapa aku sangat sial sekali?" Pejuang Asura itu menggerutu. Dia menghunus pedangnya dan menatap tajam ke arah Fang Yuan sembari menyeka darah yang merembes di keningnya, sehingga penglihatannya terhalang. 5 Asura lain muncul di belakang pejuang Asura itu. Mereka menyeringai menatap pejuang Asura itu karena ia gagal meloloskan diri dari mereka. Namun, mereka langsung terkejut melihat ada dewa di depan pejuang Asura yang terluka itu. Kelima Asura itu menghunus senjata masing-masing, tetapi mereka tidak berani mengambil langkah menyerang lebih dulu dan mereka saling berkomunikasi melalui telepati, tindakan apa yang akan mereka buat. Salah satu dari mereka mengedipkan mata dan mereka menyerang pejuang Asura yang terluka secara bersama-sama. "Lancang sekali. Di hadapan dewa kalian berani melakukan perbuatan tercela," bentak Fang Yuan sembari mengibaskan kipas bambunya. Badai api menghempaskan serangan kelima Asura itu, sehingga mereka langsung mundur beberapa langkah dan saling bertatapan. "Kabur!" teriak mereka serentak. Fang Yuan tidak mengejar mereka, ia justru menatap pejuang Asura yang terluka itu. "Obati lukamu, kalau dibiarkan terus seperti itu maka kamu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi." Fang Yuan melempar pil penyembuhan tingkat tinggi, sehingga pejuang Asura itu tercengang karena tidak menyangka musuh bebuyutan Asura akan menolongnya. "Hahaha. Tidak perlu terharu begitu, kami para dewa selalu berbuat kebajikan." Fang Yuan tertawa pelan sembari menutup mulutnya dengan kipas bambu. "Oh, ya. Kenapa Asura tadi ingin membunuhmu? Kalau kamu tidak ingin mengatakannya tidak apa-apa. Namun, aku ingin bertanya apakah perang juga berlangsung di sini seperti di wilayah tengah." Pejuang Asura itu duduk bersila untuk membiarkan pil penyembuhan memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. 1 batang dupa kemudian, pejuang Asura itu membuka matanya dan terkejut,
karena kedua dewa aneh itu masih berdiri di depannya. Pejuang Asura itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. "Terima kasih atas kemurahan hati dewa telah menyelamatkan aku," sapanya. "Oh, ya." Menjawab pertanyaan dari dewa tadi, "Aku sebenarnya tidak mengenali Asura itu dan tiba-tiba mereka langsung menyerang diriku walaupun aku sudah mengatakan sebagai anggota klan Si yang menguasai wilayah ini." Sedangkan tentang perang yang dewa tanyakan, tidak ada perang di sini. "Oh begitu," sahut Fang Yuan bernapas lega. Ternyata perjalanan mereka di wilayah timur dunia abis ini tidak akan mengalami hambatan. "Apakah kamu mengetahui informasi perang di wilayah tengah?" Fang Yuan juga penasaran apakah para dewa dapat bertahan melawan dua musuh sekaligus. Kalau dewa kalah dan mereka ditarik ke dunia surgawi, maka ia harus cepat-cepat menemukan pasukan dewa yang terakhir, karena hanya portal dimensi yang mereka gunakan yang bisa membawanya dengan aman menuju dunia surgawi. Sedangkan bila terbang ke sana maka ia akan dihadang oleh dewa dari pengadilan surgawi sebelum mencapai dunia surgawi. Pejuang Asura itu merenung untuk sesaat. Ia ragu-ragu memberikan informasi pada musuh bebuyutan Asura. Namun, ia juga berhutang budi pada dewa ini, sehingga ia memutuskan memberikan informasi umum saja pada mereka. Pasukan dewa telah disudutkan oleh pejuang Asura yang dipimpin oleh 4 Raja Asura dan kabarnya di wilayah iblis juga muncul dewa iblis yang sangat menakutkan. Ia menelan ribuan dewa dan memukul mundur Raja Long yang merupakan salah satu dari 4 Raja Asura. Pasukan dewa kini hanya bertahan di kota Yunzun saja dan menggunakan formasi susunan surgawi untuk bertahan. Sahut pejuang Asura itu. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan tidak menyangka para dewa dikalahkan dengan mudah oleh Asura dan dewa iblis. Dia menduga, surga belum menurunkan dewa tertinggi untuk membantu para dewa tingkat rendah itu karena tidak memiliki informasi kalau pimpinan pihak lawan sebenarnya setara dengan dewa tertinggi. "Kalau begitu, aku undur diri dulu dewa." Pejuang Asura itu tidak ingin berlama-lama dengan kedua dewa ini, karena takut dewa itu akan membunuhnya setelah mendapatkan informasi darinya. Fang Yuan menangkupkan tinju sebagai ungkapan terima kasih karena telah mendapatkan informasi tentang perang di wilayah tengah. Bersambung ******. Catatan. Mungkin masih banyak yang bingung tentang tingkat kultivasi di dunia abis dan dunia surgawi. Sebenarnya hanya ada 3 tingkat saja, yaitu, ranah keabadian tingkat rendah, ranah keabadian tingkat menengah dan ranah keabadian tingkat tinggi. Namun, tingkat kultivasi itu hanya digunakan oleh murid-murid tanah suci istana surgawi. Sedangkan Asura lebih sering menyebut pejuang Asura tingkat rendah, pejuang Asura tingkat menengah dan pejuang Asura tingkat tinggi. Untuk iblis adalah iblis tingkat rendah, dewa iblis tingkat rendah, dewa iblis tingkat menengah dan dewa iblis tertinggi. Begitu juga dengan dewa, dewa tingkat rendah, dewa tingkat menengah dan dewa tertinggi. Sebenarnya tingkat kultivasi yang terakhir itu tidak ada batasnya atau tidak bisa diukur lagi. Energi spiritual yang mereka miliki sangat berlimpah, bisa untuk kultivasi sebuah dunia di dunia tingkat rendah. Dan juga maaf beberapa hari belakangan update-nya lambat, karena Babang Tampan sedang mengayunkan gagang. Agar negara kita swasembada beras. Episode sebelumnya, Perang Dunia Surgawi. Episode berikutnya, Desa Asura. Desa Asura.
Setelah pejuang Asura itu pergi, Fang Yuan kemudian mengikuti jejak aura dari kelima Asura yang kabur tadi. Sudut bibirnya memancar seringai karena ia merasakan ada janggal dari mereka. Satu batang dupa telah berlalu Fang Yuan mengikuti mereka, akan tetapi jejak aura mereka tiba-tiba menghilang di tepi jurang yang dasarnya tidak terlihat saking dalamnya jurang tersebut. "Kenapa aku merasa aura mencekam dari jurang ini ya, Ayah?" tanya Fang Ling keheranan. "Ini hanya formasi perisai ilusi saja," sahut Fang Yuan sembari melangkahkan kaki ke dalam jurang tersebut. Fang Ling langsung tercengang saat melihat pemandangan di depannya ternyata adalah sebuah desa Asura dan para penduduk desa itu langsung memandangi mereka dengan tatapan terkejut karena ada dewa yang memasuki desa tersembunyi tersebut. "Ayah!" bisik Fang Ling tidak nyaman melihat tatapan tajam dari para penduduk desa Asura itu. "Tenang saja Linger. Mereka tidak akan berani menyerang kita karena mereka hanya pejuang Asura tingkat rendah saja," sahut Fang Yuan sembari menatap ke arah paviliun bertingkat 10 di ujung desa. Hanya paviliun itu bangunan yang megah di desa Asura itu, sedangkan rumah-rumah penduduk Asura sangat sederhana dan mereka juga sangat kurus-kurus seperti kekurangan gizi. Padahal kultivator itu tetap bisa bertahan hidup walaupun tidak makan. "Hei sini!" Gadis kecil berusia 8 tahun memanggil Fang Yuan dari sudut gang sempit, dan Fang Yuan segera menunjuk dirinya sendiri. "Aku," sahut Fang Yuan. Gadis kecil itu mengangguk pelan. "Cepat sini kalau kalian tidak ingin berakhir seperti para penduduk desa," kata gadis itu lagi. "Oh, baiklah," sahut Fang Yuan yang sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi pada penduduk desa Asura ini, bahkan saat bertemu 5 Asura yang menyerang seorang pejuang Asura yang sedang terluka tadi. Fang Yuan merasakan ada jejak teknik cuci otak pada kelima Asura itu dan yakin mereka sedang dikendalikan. Makanya ia memutuskan mengikuti mereka karena penasaran siapa yang memperbudak mereka. "Ikuti aku," kata gadis kecil itu berjalan menuju gubuk kecil dan di dalam gubuk itu ada anak-anak Asura yang seusia dengannya. Fang Yuan dan Fang Ling duduk dengan santai di sebelah mereka. "Sebaiknya kalian meninggalkan desa ini dan jangan mendekati paviliun di ujung desa, karena bila paman mendekatinya maka paman akan seperti Asura-Asura dewasa lainnya, mereka seperti mayat hidup yang dikendalikan oleh wanita mengerikan dari paviliun itu." Gadis kecil itu menjelaskan mengapa ia memanggil Fang Yuan. "Oh begitu. Terus kenapa kalian tidak dikendalikan juga oleh wanita mengerikan itu?" sahut Fang Yuan sembari membayangkan wanita yang mereka maksud pasti adalah wanita tua berwajah jelek. "Saat kami dewasa, kami juga akan bernasib sama seperti mereka." Air mata gadis kecil itu mulai membasahi pipinya. "Kemarin kakakku dibawa ke paviliun itu dan saat ia kembali ke rumah, dia telah menjadi Asura yang berbeda. Dia bahkan mengabaikan aku dan..." Dia menangis terseduh-seduh sebelum menyelesaikan ucapannya. Fang Ling ikutan menangis sembari menyeka air mata gadis kecil itu dan anak-anak kecil lainnya ikutan menangis. Fang Yuan langsung menyelimuti gubuk itu dengan energi spiritualnya agar suara tangisan mereka tidak terdengar oleh penduduk desa Asura. Anak-anak Asura ini tidak menyadari kalau Fang Yuan adalah dewa, karena mereka belum pernah melihat seperti apa sosok dewa dan iblis, sehingga bila ada orang asing yang datang ke desa mereka maka mereka berasumsi bahwa orang asing itu adalah Asura dari luar desa walaupun warna kulit mereka berbeda dengan orang asing itu.
Tenang saja, paman, ini sangat kuat sekali. Aku bisa memindahkan gunung hanya dengan menjentikkan jari saja. Jadi, aku akan membuat kakak atau orang tua kalian seperti dulu lagi. Kata Fang Yuan sembari tersenyum hangat pada anak-anak Asura itu. Benarkah paman? Sahut mereka dengan tatapan mata bersinar-bersinar karena doa mereka akhirnya dikabulkan oleh dewa. Walaupun saat penduduk desa Asura masih normal, orang tua mereka melarang untuk berdoa pada dewa karena dewa itu musuh abadi Asura. Tentu saja, tapi kalian tidak boleh keluar dari sini hingga aku datang kemari lagi, dan kakak yang cantik ini akan menjaga kalian. Fang Yuan menunjuk Fang Ling. Jangan salah, dia juga sangat kuat loh walaupun tampangnya menggemaskan. Fang Yuan mencubit pipi putrinya itu sehingga Fang Ling tampak sangat kesal. Benarkah kakak sangat kuat? Coba perlihatkan pada kami sihir. Perhatian anak-anak Asura itu langsung beralih pada Fang Ling dan Fang Yuan segera keluar dari gubuk itu. Fang Ling dengan bangga memamerkan kehebatannya. Dia membuat butiran salju melayang di sekitar mereka sehingga anak-anak Asura itu terkagum-kagum dan sangat senang sehingga melupakan penderitaan yang mereka alami. Wanita cantik bertelinga runcing dan berkulit gelap mengerutkan keningnya saat merasakan ada seseorang yang menerobos formasi perisai ilusi yang dibuatnya. Mungkinkah itu adalah dewa yang dikatakan oleh Asura bodoh tadi? Maksud wanita itu adalah kelima Asura yang kabur setelah bertemu dewa saat mengejar pejuang Asura. Mereka ia perintahkan untuk menangkap pejuang Asura dari desa-desa lain untuk ia perbudak, karena teknik bela diri yang ia gunakan adalah menyerap energi spiritual dari budak-budaknya. Episode sebelumnya, Wilayah Timur Dunia Abis. Episode berikutnya, Desa Asura 2. Fang Yuan. Desa Asura 2. Wanita pemilik paviliun mewah yang ada di desa Asura itu kemudian keluar dari ruangan meditasinya. Puluhan pejuang Asura langsung bertekuk lutut di hadapan wanita itu sembari menundukkan wajah mereka, dan menunggu titah darinya karena bila ia keluar dari ruangannya maka akan ada tugas khusus yang ia perintahkan pada mereka. Geledah seluruh desa. Temukan Asura asing atau dewa yang bersembunyi. Seru wanita itu dan sudut bibirnya memancar seringai tipis. Bila yang bersembunyi di desa ini ternyata adalah dewa maka itu adalah sebuah keberuntungan yang tidak disangka-sangka, karena energi spiritual milik dewa itu sangat murni dan bila ia menyerapnya maka kekuatannya pasti meningkat drastis. Yang paling menguntungkan adalah ia memiliki budak dewa dan budak itu bisa ia manfaatkan untuk membawa dewa lainnya untuk ia perbudak juga dan menyerap energi spiritual mereka. Dia tersenyum bahagia. Bila apa yang ia harapkan ini menjadi kenyataan maka ia tidak perlu lagi bersembunyi di desa terpencil ini. Dia akan menuju tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Bukan sebagai murid, tetapi ia akan menjadi salah satu entitas kuat yang setara dengan dewa perang Asura dan dewa iblis terkuat. Baik Nona Yin, sahut para pejuang Asura itu. Salah satu dari mereka adalah gadis Asura berusia 15 tahun, kakak dari gadis kecil yang membawa Fang Yuan ke gubuknya. Namun, sosok yang mereka cari ternyata muncul di halaman paviliun sembari melepaskan niat membunuh yang membuat semua Asura di seluruh desa tertekan. Wanita yang dipanggil sebagai Nona Yin itu mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa dewa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan?
Aku saja sebagai Dewi Iblis yang telah membunuh ribuan iblis dan asura tidak memiliki niat membunuh sebesar ini. Apakah dia benar-benar dewa? Atau kini sudah ada dewa pembunuh? Surga benar-benar mengeluarkan kartu pamungkas mereka dalam kekacauan di dunia abis ini. Gerutunya sembari menggertakkan gigi dan menghunus senjatanya. Dua belati muncul di tangan Dewi Iblis Yin itu dan tubuhnya melebur menjadi asap hitam. Kemudian asap hitam itu melesat keluar dari paviliun. Fang Yuan tersenyum karena akan mendapatkan mangsa yang akan ia serap energi spiritualnya, makanya ia memutuskan tidak membunuh 5 asura yang ia temui dalam perjalanan tadi agar mereka menuntun jalan ke tempat bos mereka. Ternyata yang memperbudak para asura ini adalah iblis cantik. Fang Yuan berkata sembari tersenyum dan menutup mulutnya dengan kipas bambu. Hanya dewa tingkat rendah saja berani bersikap sombong. Dewi Iblis Yin berkata sinis, karena dirinya sudah berada di ambang akan menerobos ke tahap Dewi Iblis tingkat menengah dan menyerap energi spiritual dewa di depannya ini sudah cukup untuk mencapai tahap Dewi Iblis tingkat menengah itu. Dia yakin niat membunuh dewa ini mungkin berasal dari artefak, karena tidak mungkin dewa memiliki niat membunuh dan dewa ini mencoba mengintimidasi dirinya dengan artefak itu agar ia kabur dari sini, sehingga para asura terbebas dari perbudakannya. Mana mungkin dewa memiliki sifat sombong, Dewi Iblis. Bertaubatlah dan tunduklah padaku maka dewa ini akan menuntunmu ke jalan yang benar serta memberikanmu kesempatan bereinkarnasi untuk memperbaiki kesalahan masa lalumu. Sahut Fang Yuan sembari menangkupkan tangannya dan memejamkan matanya agar terlihat seperti dewa sungguhan. Hentikan omong kosongmu itu karena sebentar lagi kamu akan menjadi budakku, hahaha. Dewi Iblis Yin tertawa terkekeh-kekeh dan melebur menjadi asap hitam. Dia tiba-tiba muncul di belakang Fang Yuan dan menebas punggung Fang Yuan dengan kedua belatinya. Namun, di belakang punggung Fang Yuan tiba-tiba tertancap tongkat pengemis yang panjangnya sama dengan paviliun milik Dewi Iblis Yin dan berdiameter 10 kali pohon kelapa. Senjata tingkat surgawi. Gumam Dewi Iblis Yin yang muncul lagi 20 langkah dari sisi kanan Fang Yuan. Kamu memiliki sedikit kemampuan. Namun, kamu tidak akan berhasil menangkis serangan ini. Ancamnya. Dewi Iblis Yin mengayunkan kedua belatinya dan dari kedua bilah belati itu melesat energi spiritual petir berbentuk bulan sabit yang melesat secara beruntun. Dalam satu ayunan kedua belati itu, 100 energi spiritual petir berbentuk sabit melesat ke arah Fang Yuan yang masih menangkupkan tangannya dan memejamkan matanya. Dasar iblis! Hati kalian telah dikotori oleh hal-hal jahat dan melekat terlalu lama sehingga menjadi berkarat. Aku akan menyucikanmu di pagoda surgawi. Kata Fang Yuan terlihat seperti dewa yang bijaksana saja, padahal ia ingin menukarkan Dewi Iblis ini dengan koin surgawi agar bisa menggunakan portal dimensi menuju dunia surgawi. Sebelum menyerahkannya ke pagoda surgawi, tentu Fang Yuan lebih dulu menyerap energi spiritual iblisnya untuk meningkatkan kekuatannya. Surga kini telah menjadi kacau, tidak ada lagi tempat yang aman di sana sehingga ia harus menjadi kuat agar bisa menjaga dirinya dan putrinya dari serangan tak terduga. Setelah menceramahi Dewi Iblis Yin dan energi spiritual petir berbentuk bulat sabit hampir mengenai tubuhnya, Fang Yuan membuka matanya dan mengibaskan kipas bambu sembari bergerak berputar, sehingga badai api menghempaskan semua serangan Dewi Iblis Yin.
Tak mungkin. Dewi Iblis Yin terkejut melihatnya, padahal dewa di hadapannya ini hanya dewa tingkat rendah. Namun, serangannya malah dipatahkan dengan mudah. Episode sebelumnya, Desa Asura. Episode berikutnya, Desa Asura 3. Fang Yuan. Desa Asura 3. Sepertinya kamu memiliki sedikit kemampuan. Cibir Dewi Iblis Yin. Namun, bisakah kamu melawanku bila aku adalah Dewi Iblis tingkat menengah? Ancamnya. Energi spiritual yang tersisa dari penduduk desa Asura diserap oleh Dewi Iblis Yin, sehingga tubuh mereka mulai mengering. Fang Yuan terkejut melihatnya. Aku harus menghentikan iblis laknat ini. Gerutunya karena ia telah berjanji pada anak-anak Asura untuk mengembalikan kehidupan di desa ini seperti sebelum Dewi Iblis Yin membuat orang tua mereka menjadi bonekanya. Hentikan dia ayam jago. Seru Fang Yuan sembari memasukkan pil roh ke semua mulut-mulut penduduk desa Asura agar energi spiritual mereka tidak habis diserap oleh Dewi Iblis Yin. Roh bela diri Phoenix sebesar gunung terbang rendah di atas desa Asura, sehingga formasi perisai ilusi yang dibuat oleh Dewi Iblis Yin langsung hancur berkeping-keping. Apa-apaan ini? Dewi Iblis Yin terkejut melihat roh bela diri Phoenix yang memiliki aura yang sangat kuat dan itu setara dengan Dewa Iblis tertinggi. Aku harus kabur. Pikirnya segera melesat menjauh dari desa Asura. Namun, roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya sehingga angin kencang menghempaskan Dewi Iblis Yin, yang langsung terpental berguling-guling menabrak pepohonan. Roh bela diri Phoenix berkicau nyaring dan melontarkan bola api ke arah Dewi Iblis Yin. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau membunuhnya? Fang Yuan berteriak memarahi roh bela diri Phoenix, karena ia belum menyerap energi spiritual iblisnya dan juga ia membutuhkan Dewi Iblis Yin hidup-hidup untuk ditukarkan dengan koin surgawi. Ledakan besar menghantam Dewi Iblis Yin, rumah-rumah penduduk desa Asura langsung rubuh oleh getaran yang ditimbulkan oleh ledakan itu. Anak-anak yang bermain bersama Fang Ling langsung ketakutan saat mereka tiba-tiba merasakan gempa bumi. Untung saja ada Fang Ling di sana yang langsung memindahkan mereka semua menggunakan teknik hukum ruang ke tempat terbuka. Tenang saja Bos Fang. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku saja, hahaha. Roh bela diri Phoenix berkata sombong, karena berhasil mengalahkan musuh dengan mudah dan musuh itu adalah Dewi Iblis walaupun cuma Dewi Iblis tingkat rendah. 1 mil dari desa Asura, gumpalan asap hitam menyatu dan menampilkan sosok Dewi Iblis Yin yang dipenuhi luka-luka. Sial! Bagaimana dewa tingkat rendah memiliki peliharaan Phoenix? Gerutu Dewi Iblis Yin sembari menyeka darah dari sudut bibirnya dan segera menelan pil penyembuhan. Aku harus kabur sejauh mungkin. Katanya lagi karena ia merasa dewa itu tidak akan membiarkan dirinya lolos begitu saja. Dengan terlatih-tatih, Dewi Iblis melesat ke arah selatan karena di sana adalah wilayah yang dikuasai oleh iblis, maka ia bisa meminta bala bantuan pada iblis bila dewa itu masih mengejarnya. Fang Yuan mengibaskan kipas bambunya untuk menghilangkan kobaran api yang masih membakar tempat Dewi Iblis Yin terkena bola api dari roh bela diri Phoenix. Kobaran api itu menghilang dan Fang Yuan langsung berwajah masam karena tidak ada siapapun di kawah bekas ledakan bola api roh bela diri Phoenix. Sial! Dia kabur. Gerutunya karena tidak ada bekas abu tubuh Dewi Iblis Yin di sana. Cepat kejar dia.
serunya pada roh bela diri Phoenix. Baik Bos Fang. Sahut roh bela diri Phoenix berwajah masam karena dipermainkan oleh lawannya, padahal ia sudah bangga berhasil mengalahkan musuh dengan mudah. Aku akan memakan iblis sialan itu, berani sekali dia menipu Phoenix Agung ini. Gerutunya sembari terbang ke arah selatan. Mata roh bela diri Phoenix tajam seperti elang dan tanpa berkedip memperhatikan hamparan hutan di bawahnya. Tak ada yang luput dari pandangannya walaupun itu bunglon yang berkamuflase pada dedaunan. Sementara itu, Fang Yuan segera mematahkan teknik cuci otak Dewi Iblis Yin yang telah memperbudak para penduduk desa Asura. Ada apa denganku? Kenapa tubuhku sangat kurus sekali? Di mana anakku? Kok ada dewa di sini? Fang Yuan tersenyum hangat dan menutup mulutnya dengan kipas bambu. Kalian semua telah diselamatkan oleh dewa ini dari tindakan keji Dewi Iblis. Hahaha. Tak perlu berterima kasih, segeralah temui anak-anak kalian karena berkat doa mereka lah dewa ini turun dari surga untuk menolong kalian. Para Asura itu saling berpandangan, mereka bingung, musuh abadi mereka yang ternyata menjadi penyelamat mereka. Kakak. Gadis kecil Asura yang berdiri di sebelah Fang Ling langsung berlari ke arah gadis Asura berusia 15 tahun. Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh karena senang kakaknya baik-baik saja walaupun tubuhnya terlihat sangat kurus. Ibu, ayah, kakek. Hei, bocah nakal, kenapa kamu tidak bersemangat seperti anak-anak lain? Gerutu Asura tua pada cucunya yang malah berjalan dengan santai ke arahnya sembari mengupil. Aku takut tubuh kakek akan remuk bila aku seperti mereka. Sahut bocah laki-laki Asura itu sembari menatap gadis kecil yang memeluk erat kakaknya. Lupakan saja. Sahut Asura tua itu. Kemudian ia menatap ke arah Fang Yuan dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Terima kasih atas pertolongan dewa pada kami. Mulai sekarang desa ini akan mempersembahkan dupa padamu dan membangunkan sebuah kuil juga. Katanya lagi. Fang Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu melakukan hal seperti itu. Saat ini dewa dan Asura sedang berperang, bila kalian melakukan hal itu maka kalian akan di-cap sebagai pengkhianat oleh Asura lain. Kalian cukup makan yang banyak agar tidak kurus lagi dan cucumu tidak enggan memelukmu, hahaha. Asura tua itu mengerutkan keningnya, kenapa aku merasa ucapannya membuatku kesal, ya? Pikir Asura tua itu. Kemudian ia berkata, baiklah dewa. Kami akan menuruti seruanmu. Fang Yuan dan Fang Ling tidak langsung pergi meninggalkan desa Asura itu, karena gadis kecil Asura malah mengajak mereka ke rumahnya yang hanya ia tinggali dengan kakaknya, sebab orang tuanya tewas saat melawan Dewi Iblis Yin saat pertama kali muncul di desa mereka. Episode sebelumnya, Desa Asura 2. Episode berikutnya, Kenalan Lama. Kenalan lama. Roh bela diri Phoenix telah terbang sejauh 10 mil dan akhirnya ia melihat keberadaan Dewi Iblis Yin sedang bertarung melawan musuh yang sangat banyak. Sial. Siapa yang berani ingin mengambil makanan Bos Fang itu? Gerutu roh bela diri Phoenix terbang dengan kecepatan tinggi, sehingga di langit terlihat kobaran api seperti meteorit. Dewi Iblis Yin tak menyangka akan bernasib sangat sial sekali, setelah keluar dari mulut monster dirinya malah masuk ke kandang para siluman.
Kalian para siluman apakah tak takut mendapatkan balasan dari Dewa Iblis? Dewi Iblis Yin mengancam para siluman yang mengepungnya itu. Hahaha. Kalian telah memburu siluman sejak zaman dulu untuk meningkatkan kekuatan kalian. Membiarkanmu hidup atau mati tak akan merubah fakta kalau kalian menganggap kami sebagai hewan buruan. Siluman naga tertawa terkekeh-kekeh mengejek Dewi Iblis Yin. Lihat ekspresi wajahnya, seperti itulah ekspresi rekan-rekan kami saat kalian memburu para siluman. Siluman naga segera berubah wujud ke bentuk naga sebesar gunung. Dari mulutnya keluar api hitam, sehingga Dewi Iblis Yin menggertakkan giginya karena tak ada jalan kabur lagi. Dirinya telah dikelilingi oleh para siluman. Bola api hitam melesat ke arah Dewi Iblis Yin yang hanya bisa terduduk pasrah saja, karena percuma saja melakukan perlawanan. Tubuhnya masih terluka akibat bertarung melawan dewa di desa Asura tadi. Namun, tiba-tiba dari arah utara melesat api merah yang langsung melahap api hitam milik siluman naga. Karena energi spiritual api merah itu lebih kuat dari api hitam milik siluman naga. Para siluman terkejut melihatnya dan mereka langsung menoleh ke arah utara. Phoenix. Para siluman terkejut. Tidak, itu bukan siluman Phoenix, tapi itu roh bela diri Phoenix. Kata siluman naga sembari mengerutkan keningnya. Kenapa aku merasa familiar dengannya? Karena siluman naga itu merupakan leluhur siluman naga yang kabur dari benua siluman saat benuanya diserang oleh Fang Yuan. Roh bela diri Phoenix mengabaikan para siluman itu dan menatap Dewi Iblis Yin. Syukurlah Dewi Iblis itu masih hidup, kalau dia mati maka Bos Fang akan marah besar padaku. Bos Fang. Siluman naga merasa gelisah. Apakah Bos Fang yang Anda maksud adalah Fang Yuan? Tanya siluman naga penasaran. Roh bela diri Phoenix langsung menatap tajam ke arah siluman naga. Bagaimana kau tahu nama tuanku? Apakah karena dia? Roh bela diri Phoenix menunjuk ke arah siluman ular putih. Aku tidak mengatakan apa-apa. Sahut siluman ular putih. Setelah aku meninggalkan Dewa Fang Yuan di kota Huayang, aku langsung bergabung dengan perkumpulan siluman ini dan hanya mengatakan kalau perang besar telah terjadi di dunia abis. Oh, Fang Yuan ternyata telah menjadi dewa. Sahut siluman naga. Tolong maafkan kami. Kalau Dewa Fang ingin mengambil Dewi Iblis ini silahkan bawa saja. Oh, ya. Aku hampir lupa memperkenalkan diri. Aku adalah leluhur naga dari benua siluman. Kita sebenarnya berasal dari dunia yang sama. Siluman naga mengungkapkan asalnya agar Dewa Fang Yuan tidak menyakiti mereka. Karena ia sudah mengetahui kalau Fang Yuan itu sangat kuat sekali saat perang di dunia siluman dulu. Kalau Fang Yuan berpihak pada mereka maka impian untuk membuat wilayah siluman di dunia abis mungkin akan terwujud. Dewi Iblis segera melebur menjadi asap hitam, dia memanfaatkan kelengahan mereka. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak dan ia terkejut ternyata selama ini ada siluman bunglon yang mengawasinya. Tuan Naga. Dewi Iblis ini mencoba kabur. Seru siluman bunglon itu. Oh, kau gigi juga, hahaha. Suara Fang Yuan tiba-tiba menggema di sana, sehingga siluman naga segera berubah wujud ke bentuk manusia dan bertekuk lutut.
Para siluman yang melihat pemimpin mereka bertekuk lutut langsung terkejut melihatnya dan segera bertekuk lutut juga walaupun mereka tak menyangka siluman yang kekuatannya setara dengan dewa iblis tingkat rendah itu ketakutan pada dewa yang kekuatannya sebenarnya setara dengannya. Lihatlah Bos Fang, kita bertemu dengan naga dari benua siluman. Ternyata dia yang telah membuat para siluman bersatu. Sahut roh beladiri Phoenix. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan tak menyangka leluhur naga itu akan mencapai dunia abis, serta memiliki pemikiran yang revolusioner karena dapat membuat para siluman bersatu, padahal sebagian siluman itu memiliki kekuatan yang sama dengannya. Siluman tua ini memberi hormat pada Dewa Fang. Sapa siluman naga. Kalau begitu kami akan merepotkan kalian untuk sementara waktu, karena aku akan menyerap energi spiritual iblis, Dewi Iblis ini hehehe. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh, sehingga para siluman terkejut melihatnya, karena ini pertama kali mereka melihat ada dewa yang terlihat seperti iblis saja. Tentu saja kami senang menyambut Dewa Fang di wilayah kami. Sahut siluman naga. Aktifkan lagi formasi ilusi. Katanya lagi pada siluman yang ahli dalam teknik formasi. Untuk menghindari serangan dari Asura, dewa dan iblis, para siluman sengaja membuat formasi ilusi di setiap wilayah yang mereka duduki agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh ketiga entitas terkuat di dunia abis tersebut. Dewi Iblis Yin hanya bisa pasrah saja dibawa oleh Fang Yuan, dia terus menangis terseduh-seduh agar segera dilepaskan. Namun, Fang Yuan mengabaikan permohonannya walaupun Dewi Iblis Yin mengatakan akan menjadi budaknya. Episode sebelumnya, Desa Asura 3. Episode berikutnya, menyerap energi spiritual iblis. Fang Yuan menyerap energi spiritual iblis. Siluman naga langsung berjaga-jaga di dekat Fang Yuan yang sedang menyerap energi spiritual iblis dari Dewi Iblis Yin, sedangkan siluman lainnya pergi mencari sumber daya karena Fang Yuan berjanji akan membuatkan mereka pil immortal. Fang Yuan juga menasehati mereka untuk tidak terlibat dalam perang di antara ketiga entitas terkuat di dunia abis ini, karena pihak musuh ternyata dipimpin oleh ranah keabadian tingkat tinggi sehingga mereka tak akan mungkin menang melawan mereka. Fang Yuan menyarankan mereka untuk tetap bersembunyi sembari meningkatkan kekuatan mereka dan saat ada siluman yang mencapai ranah keabadian tingkat tinggi barulah mereka memproklamirkan entitas keempat telah muncul di dunia abis. Siluman naga dan siluman-siluman lainnya setuju dengan seruan Fang Yuan, mereka memutuskan tidak akan menyerang wilayah milik Asura dan iblis lagi. Mereka hanya akan membunuh Asura atau iblis yang memasuki formasi ilusi mereka saja agar keberadaan mereka tidak terekspos keluar. Siluman naga mengerutkan keningnya saat Fang Yuan menggunakan gerakan ketiga jurus tapak iblis, di mana rantai-rantai besar yang diselimuti kobaran api langsung melilit tubuh Dewi Iblis Yin. Tolong jangan bunuh aku. Ampuni aku dewa. Dewi Iblis Yin ketakutan saat melihat asap hitam tiba-tiba berubah bentuk menjadi tengkorak kepala manusia yang sangat besar. Tengkorak kepala manusia itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Dewi Iblis Yin yang langsung menjerit histeris, karena masa-masa kelamnya yang telah ia lupakan kembali terlintas di benaknya. Apakah dia benar-benar dewa? Kenapa aku merasa teknik bela diri ini seperti milik para iblis saja? Gumam siluman naga.
Fang Yuan segera menggunakan teknik pernapasan alam untuk memurnikan energi spiritual iblis yang masuk ke meridiannya dan merubah menjadi ki api Phoenix. Energi spiritual iblis milik Dewi Iblis Yin yang ia dapatkan dari berkultivasi selama 10.000 tahun tersebut telah diambil alih oleh Fang Yuan. Dewi Iblis Yin kini tak ubahnya iblis yang baru lahir. Jangankan melawan siluman. Melawan bocah-bocah Asura saja ia tidak akan sanggup lagi. Fang Yuan tersenyum lebar karena merasakan energi spiritual yang besar di dalam dantiannya. Namun, alisnya langsung terangkat saat melihat Dewi Iblis Yin hanya terbaring lemah dan pasrah di tanah. Tatapan matanya kosong dan terlihat seperti sudah tak ingin hidup lagi. Hei, kau harus bersyukur dewa ini telah memurnikan energi spiritual iblismu sehingga kamu berkesempatan bereinkarnasi lagi saat dimasukkan ke pagoda surgawi dan jangan khawatir aku akan mengusulkan pada dewa reinkarnasi untuk membuatmu terlahir pada keluarga bangsawan kaya raya. Fang Yuan menghibur Dewi Iblis Yin yang masih berbaring pasrah di permukaan tanah. Merepotkan sekali gadis iblis ini. Gerutunya segera menggendong Dewi Iblis Yin menuju istana bawah tanah, markas persembunyian para siluman. Kenapa tidak dibunuh saja Dewa Fang? Tanya siluman naga, karena Dewi Iblis itu terlihat tak ingin hidup lagi. Fang Yuan tersenyum dan tak mungkin mengatakan kalau dia masih membutuhkan Dewi Iblis Yin untuk ditukarkan menjadi koin surgawi agar bisa menuju dunia surgawi. Aku kini adalah dewa yang tidak sembarangan membunuh makhluk hidup. Dia harus diberikan kesempatan mengubah takdirnya dengan bereinkarnasi lagi. Sahut Fang Yuan sembari menengadah menatap langit dan menghela napas panjang. Fang Yuan terlihat mengasihani Dewi Iblis yang malang itu. Dia kemudian menangkupkan tangan dan memejamkan matanya. Siluman naga langsung kagum pada Fang Yuan dan tak menyangka Fang Yuan bahkan masih mengasihani Dewi Iblis yang merupakan musuh bebuyutan dewa. Tak lama berselang mereka telah sampai di istana bawah tanah milik para siluman tersebut. Di sana Fang Ling sedang memakan sup jamur buatan siluman ular putih yang bertugas sebagai pengasuhnya. Selamat datang Dewa Fang. Kami telah mengumpulkan sumber daya yang Anda minta. Para siluman langsung menyambut Fang Yuan dengan senyum cerah. Fang Yuan tak menyangka para siluman itu dapat mengumpulkan sumber daya yang sangat banyak hanya dalam waktu singkat saja. Sepertinya di wilayah timur ini masih banyak wilayah yang tidak dijamah oleh Asura dan Iblis. Kalian tak perlu bersikap sopan begitu, santai saja. Aku ini adalah musuh siluman naga saat masih di dunia, hahaha. Fang Yuan tertawa sembari menatap siluman naga yang hanya tersenyum masam dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Para siluman yang ada di istana bawah tanah itu terpaksa ikut tertawa juga, karena tak ingin dewa yang aneh ini tersinggung dengan sikap mereka. Fang Yuan menggunakan energi spiritualnya memilah-milah sumber daya yang bermutu tinggi dan bermutu rendah. Dia berencana untuk membuat pil roh juga dari sumber daya bermutu rendah, sehingga para siluman yang masih lemah juga berkesempatan mendapatkan pil dan mereka berpeluang meningkatkan basis kultivasi mereka. Oh, ya. Kalau masih ada sumber daya lainnya lebih baik ambil semua mumpung dewa ini sangat murah hati. Kesempatan ini mungkin hanya ada satu dalam 1.000.000 tahun saja. Kalau aku menjadi kalian maka aku akan mengambil semua sumber daya yang ada di sekitar wilayah kalian. Kalau memungkinkan yang masih bertunas pun akan kuambil.
canda Fang Yuan sebelum mulai mengolah pil. Tiba-tiba tanpa ada komando, para siluman itu berhamburan keluar dari istana bawah tanah meninggalkan siluman naga, siluman ular putih, Dewi Iblis Yin, dan Fang Ling di sana. Padahal aku hanya bercanda saja, sepertinya aku akan menghabiskan waktu lebih lama di sini. Gumam Fang Yuan tersenyum masam. Episode sebelumnya. Kenalan lama. Episode berikutnya. Dewa Iblis Tertinggi.